Halo Sobat Genbiku dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Genbi Ngopi. Genbi Ngobrol Pagi. Sebuah podcast persembahan Divisi Public Relation Genbi Kediri Komisariat IAIN Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Genbi, selamat datang kembali di podcast Genbi Ngopi, Genbi Ngobrol Pagi episode 2. Kali ini saya Anggun Kurnia Dewi sebagai host akan ditemani oleh narasumber keren dari Forum Kajian Perempuan Ponorogo atau biasa disebut dengan FKP Ponorogo. Dia adalah Kak Ananda Erliana Putri. Halo. Ini enaknya aku manggil Kak Ananda, Kak Erliana, apa Kak Putri nih? KR aja. Oke, KR. Sebelum kita masuk ke pembahasan tema, aku tanya dulu dong Kak, apa itu Forum Kajian Perempuan Ponorogo? Terus gimana ceritanya FKP Ponorogo ini terbentuk? Jadi awalnya kita berangkat dari keprihatinan kita sendiri melihat banyaknya kasus kekerasan seksual, khususnya di daerah Ponorogo. Dan itu merupakan indikasi bahwa belum adanya tempat aman dan nyaman di daerah ini, dimanapun berada. Dan FKP ini merupakan RTL atau Rencana Tindak Lanjut dari WM 2020 kemarin, yang puncaknya tanggal 8 Maret 2020. Dan setelah adanya WM itu, kita membuat forum kajian yang di dalamnya itu kita mengedukasi puan-puan khususnya di Ponorogo gimana sih menjadi puan yang sebenarnya, bahwa puan itu juga memiliki memiliki kemampuan untuk di ruang publik, tidak hanya di domestik seperti itu. Jadi lebih untuk membuat ruang aman bagi puan-puan seperti itu. Berbicara tentang perempuan, aku lihat berita di Ponorogo itu marak terjadi kasus begal payudara perempuan. Dengernya itu ngeri gak sih Kak sebagai perempuan? Ngeri banget lah pastinya, karena selama masa pandemi ini aja ya Kak, itu tercatat kurang lebih ada 12 kasus begal payudara seperti di Sumoroto, Jedes, dan lain-lain. Dan seperti yang kita tahu bahwa dari korban itu pasti akan menimbulkan trauma berkepanjangan dan nggak bisa serta-merta dilupakan waktu itu aja. Jadi pasti ngeri banget Kak. Iya teman-teman, jadi aku sendiri sebagai perempuan, meskipun aku bukan korbannya ya naudzubillah sih ya, tapi aku tuh kayak ngeri gitu dengernya. Padahal itu cuma berita, tapi kan itu termasuk ya gimana ya harusnya kita itu menghindari hal tersebut gitu. Dari sekian banyak pendapat orang mengenai kasus ini, perempuan itu dianggap salah gitu Kak, entah karena pakaiannya yang minim atau terkadang kurang bisa menjaga diri. Menurut Kakak sendiri apa ini bisa dibenarkan? Menurut saya enggak. Kalau kita lihat ada pameran di Bandung itu yang memamerkan 12 baju korban pemerkosaan. Itu nggak semuanya pakaian tuh seksi, nggak serta-merta pakaian minim. Gitu ya. Itu tuh ada yang pakai jilbab juga. Terus kalau kita lihat ada juga korban korban pelecehan itu dia pakai cadar. Karena pelakunya beranggapan bahwa di balik tertutupnya itu dia ada tubuh yang kayak lekuknya seksi gitu. Nah, berarti kan yang salah ini kan mindset dari pelakunya. Dan kenapa masyarakat itu justru lebih fokus menyalahkan si korbannya karena pakaiannya tersebut. Berarti orang-orang yang menganggap perempuan itu maksudnya kasus ini terjadi karena kesalahan dari perempuan itu tidak bisa dibenarkan gitu ya Kak? Benar sekali. Harusnya saling introspeksi diri gitu ya? Nah, betul. Terus dari sekian banyak kasus yang terjadi, ini itu ada nggak sih kaitannya antara seks dan juga gender? Ada nggak kaitannya Kak? Ada sih Kak. Sebelumnya kita luruskan dulu ya. Seks itu kan jenis kelaminnya. Jadi kayak kodrati, bawaan dari Tuhan. Seperti kalau cowok itu punya penis kayak gitu. Terus kalau yang cewek itu dia punya rahim, vagina kayak gitu ya. Iya. Nah, sedangkan kalau gender itu adalah konstruk sosialnya. Konstruk sosial yang dibentuk di masyarakat dan dianggap benar. Itu biasanya lebih ke feminin dan juga maskulinitas. Jadi kalau perempuan itu lebih ke peran domestik dan kalau cowok tuh lebih ke peran publiknya. Jadi menurut saya ada kaitannya juga. Kenapa kalau korban kekerasan itu dikaitkan dengan gendernya tersebut? Ya iyalah, kamu dilecehkan, kamu kan pulangnya malam-malam kayak gitu. Padahal kan cewek kan seharusnya di rumah aja kayak gitu. Selain itu, gimana sih Kak cara menanggapi orang-orang yang memiliki stigma bahwa perempuan itu selalu sulit dipahami dan laki-laki salah memahami? Yang pertama pastinya kita mengedukasi diri kita sendiri ya, bahwa sebenarnya kita itu hidup di budaya yang namanya patriarki, di mana sebenarnya perempuan itu diletakkan inferior di bawahnya laki-laki.
Nah, dari situ kan kita paham bahwa sebenarnya perempuan itu di posisi yang dia itu serba salah, di posisi yang tidak diuntungkan. Dari kita mengedukasi diri kita sendiri, diharapkan kita nanti mampu menyebarkan ke masyarakat luas dan mampu merubah statement tersebut bahwa sebenarnya perempuan itu tuh dirugikan dari budaya tersebut. Bahwa perempuan itu nggak serta-merta sebenarnya selalu benar. Ini aku tanya lagi ya Kak, mengenai tentang perempuan, masih seputar perempuan. Gimana kita kan udah dapat itu ya, kayak hukuman moral nggak sih tentang perempuan? Ya menurutku sih itu termasuk hukuman moral, karena itu kena mental gitu loh Kak. Saya sebagai perempuan sendiri tuh kena mental gitu ya. Kita itu kan dianggap selalu benar begitu. Apa-apa itu selalu benar dan kadang juga salah gitu. Jadi bingung antara benar atau salah, kadang bingung. Terus gimana cara kita sendiri sebagai perempuan itu menghadapi hal-hal atau pendapat-pendapat orang yang seperti itu? Ya balik lagi ke jawabannya tadi, edukasi diri sendiri. Terus ya kita bahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam suatu hubungan itu, entah konteks dalam pacaran maupun pernikahan, biasanya perempuan itu dianggap selalu benar dan laki-laki selalu salah. Saya tuh sering banget dengar cerita dari orang atau pengalaman teman-teman saya yang laki-laki itu terutama ya, kayak menyalahkan perempuan itu. Gimana sih jadi laki-laki yang bener itu, kenapa kita itu selalu disalahkan, kenapa yang cewek itu selalu benar gitu? Menurut kakak sendiri, apa konsep seperti itu emang bener gitu? Enggak juga sih Kak, biasanya kan perempuan dianggapnya makhluk yang irasional, dia tuh kayak kemudian kayak gitu. Nah kalau Aku juga sih Kak. kalau kita menganggapnya perempuan selalu benar, kenapa korban kekerasan yang disalahkan justru korbannya? Seharusnya fokusnya kan ke pelakunya, padahal rata-rata korban kekerasan itu kan perempuan. Terus kalau di konsep perempuan selalu benar, itu saya pernah dapat statement gini, kamu tuh jadi cewek tuh dandan dong gitu, biar ada yang naksir. Nah giliran nanti ada kita dandan, itu ada lagi yang ngomong gini, kamu tuh dandannya jangan minor-minor, nanti dilecehin, kan kayak gitu. Gimana letak perempuan selalu benarnya? Intinya serba salah ya malahan ya Kak? Sebenarnya perempuan itu serba salah. Oh gitu, berarti selama ini perspektif orang-orang yang berpikir seperti itu salah sebenarnya. Salah sekali. Terlepas dari semua pembahasan kita hari ini, kayaknya aku tertarik deh Kak sama forumnya Kakak. Tadi apa Kak namanya forumnya? Forum Kajian Perempuan. Oh iya, Forum Kajian Perempuan Ponorogo ya Kak? Ya. Saya kan orangnya bukan domisilinya tidak di Ponorogo. Apa saya bisa bergabung dengan FKP Ponorogo ini Kak? Bisa, karena FKP ini kan tujuan utamanya untuk membentuk ruang aman bagi puan. Jadi perempuan dari mana saja dapat bergabung dengan kami. Oh gitu. Biasanya kegiatannya apa aja Kak kalau di sana? Kalau kita rutinannya itu kita ada diskusi seminggu 2 kali, dan kalau hari-hari besar seperti IWD, terus 16 AKTP Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, itu kita mengadakan event dan puncaknya itu adalah aksi kayak demonstrasi gitu. Terus tanggapan orang-orang yang melihat demonstrasi Kakak itu gimana? Apakah mereka menanggapinya dengan hal-hal negatif atau positif menanggapi kegiatan Kakak itu di masyarakat? Ya pastinya ada negatif, ada positifnya lah Kak. Kalau negatifnya itu pasti stigmanya masyarakat, ini perempuan ngapain sih kayak gini? Kesannya tuh kita frontal banget sih, kita aksi gitu. Tapi kalau dari sisi positifnya pasti banyak juga perempuan-perempuan yang teredukasi, kayak misalnya, oh aku tuh perempuan tuh nggak harus di publik, nggak harus domestik terus, aku juga bisa memiliki peran di ranah publik seperti itu. Kalau dari KR sendiri ya, apa yang memotivasi Kakak untuk bertahan di forum itu sampai sekarang? Bisa dong sharing-sharing gitu, kasih motivasi ke teman-teman Genbi. Karena yang pertama saya menemukan tempat aman di sana, saya juga teredukasi di sana, lebih mengerti perempuan itu seperti apa, dan juga saya merasa nyaman di sana. Lebih ke arah itu sih Kak. Menarik sih, kayaknya aku juga pengen deh gabung sama Kakak. Ayo silakan gabung. Gini nih, kalau udah bahas perempuan jadi lupa waktu Kak. Dari saya sendiri dan juga tim berterima kasih kepada Kakak udah bersedia meluangkan waktu buat sharing-sharing dengan teman Genbi. Terima kasih kembali, kami dari Forum Kajian Perempuan juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kita udah memiliki kesempatan hari di sini, udah diundang sama teman-teman Genbi untuk sharing-sharing. Terima kasih. Iya, sama-sama Kakak. Lain kali jangan kapok main kesini ya Kak. Siap. Raden Ajeng Kartini berkata, perempuan hebat pasti bertindak dengan tepat.
perempuan hebat pasti memiliki tempat. Untuk semua teman-teman Gen B, saksikan terus podcast Gen B Ngopi di episode-episode berikutnya. Tentunya di channel YouTube kami Gen B Kediri. Sampai jumpa, dah.